Buat Bapak Guru, tentu tidak asing dengan kata rapor bukan? Saat ini, rapor bukan hanya berarti laporan belajar anak. Satuan pendidikan pun memiliki rapor pendidikan. Di dalamnya terdapat data-data indikator pencapaian kompetensi satuan pendidikan. Salah satu kemampuan yang tercantum di rapor pendidikan adalah kemampuan literasi. Wah, seperti apa ya membaca kemampuan literasi dalam rapor pendidikan? Mari kita simak pengadeganan berikut. Bagaimana menurut Bapak tentang rapor pendidikan yang disampaikan oleh kepala sekolah kita kemarin? Rapor pendidikan yang setiap satuan pendidikan dapatkan, di dalamnya memuat capaian kompetensi literasi dan numerasi satuan pendidikan. Menarik sekali Pak, saya tertarik dengan nilai literasi dan numerasi sekolah kita yang rendah. Betul Bu, berarti kita harus mempelajari apa yang dimaksud dengan kompetensi literasi dalam rapor pendidikan itu. Coba kita lihat lagi paparan kepala sekolah kemarin. Untuk pertemuan kita kali ini, fokus kita hanya di kompetensi literasi dulu ya. Kalau di rapor pendidikan, literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dari definisi ini, membaca dimaknai secara luas ya Pak? Tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memahami hingga merefleksi berbagai jenis teks. Ini informasi penting. Betul Bu, kemampuan literasi dalam rapor pendidikan dilaporkan dalam 4 indeks capaian yang tergambarkan dalam warna yang berbeda sesuai dengan penjabaran atribut sekolah dan atribut muridnya. Tapi saya belum sepenuhnya paham tentang atribut sekolah dan atribut murid Pak. Atribut sekolah adalah kategori ketercapaian dari satuan pendidikan. Atribut murid adalah uraian kompetensi mana saja yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta didik. Ya, seperti profil muridnya gitu, Bu. Atribut murid ini yang melengkapi penjelasan dari atribut sekolahnya. Yuk kita coba lihat yang warna merah. Indeks capaian ini adalah perlu intervensi khusus. Satuan pendidikan yang memiliki warna merah pada indeks literasinya berarti masih banyak memiliki peserta didik yang memerlukan intervensi khusus. Mereka belum mampu menemukan informasi eksplisit dari bacaan. Artinya, jangan-jangan mereka belum dapat membaca dengan lancar. Warna jingga memiliki indeks capaian 1,4 sampai dengan 1,79. Satuan pada indeks capaian ini berada pada tahap dasar. Oh, di sini berarti kurang dari 50% murid sudah mampu menemukan informasi eksplisit pada bacaan dan mampu membuat tafsiran sederhana. Tentunya, mereka perlu bimbingan untuk memahami bacaan agar mampu menganalisis bacaan dengan baik. Oh, seperti itu. Siap Pak, saya sudah mendapat gambarannya sekarang. Kalau begitu, izinkan saya membacakan yang berikutnya ya Pak. Silakan Bu, dengan senang hati. Untuk satuan yang memiliki indeks capaian warna hijau, peserta didik di satuan pendidikan ini telah mampu menganalisis, membuat simpulan, membandingkan informasi, dan melakukan sintesis pada saat mereka membaca beberapa teks dari berbagai sumber. Satuan pendidikan ini termasuk pada kategori sudah bagus. Namun, kita nggak boleh terlena. Kita harus tetap mendorong lebih banyak murid menjadi mahir. Oh, betul juga ya. Tidak boleh berpuas diri. Iya nih, tapi memang kemampuan peserta didik di capaian ini ternyata sudah sampai pada tahap dapat membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sudah bisa memahami lebih kompleks ya, hingga membuat simpulan. Betul Pak. Yang terakhir adalah mahir di mana indeks capaiannya di angka 2,10 sampai dengan 3,00. Di sini, kemampuan peserta didik yang berada pada level cakap sudah lebih banyak presentasinya. Lalu, apa bedanya dengan tahap cakap? Bedanya, di sini peserta didik mampu membaca dengan kritis. Misalnya, mereka mampu mengevaluasi kebenaran teks berdasarkan pengalaman dan pemaknaannya. Wah, masih sedikit sekali peserta didik di tahap ini. Jika cakap di membuat simpulan, mahir sudah sampai pada menunjukkan sikap reflektif akan bacaannya ya. Wah, ini sih jelas banget perbedaan tingkat kemampuannya. Sekarang saya paham mengapa Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa tugas meningkatkan kecakapan literasi bukan pekerjaan guru bahasa saja. Misalnya di mata pelajaran IPAS yang saya ampu, hasil belajar peserta didik akan lebih baik apabila mereka mampu memahami dan menganalisis teks bacaan IPAS. Peserta didik di kelas saya belum begitu. Kalau begitu, seharusnya saat sudah paham akan kemampuan literasi di rapor pendidikan,
kita tidak boleh berdiam diri ya. Nah, itu poin pentingnya, Bu. Sebaiknya setiap satuan pendidikan mampu mengidentifikasi komponen-komponen mana saja yang sudah bagus dan yang harus ditingkatkan. Hasil identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi oleh semua guru untuk melakukan pembenahan strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian muridnya. Kata kuncinya adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Apakah yang dimaksud benahi di sini adalah memberikan intervensi, Pak? Tepat sekali, Bu. Intervensilah dengan melakukan pembenahan atau perbaikan strategi pembelajaran. Jangan lupa sesuaikan ya dengan keragaman kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik untuk mereka selamat dan bahagia di masa kini dan nanti dengan kompetensi literasi dapat tercapai. Kalau begitu, ayo kita dukung supaya peserta didik sampai pada tahap mahir. Memang ya, dimanapun posisi capaian satuan pendidikan kita tetap harus lakukan intervensi yang tepat. Nah, kalau ingin tahu bagaimana cara intervensinya, yuk kita simak video berikutnya.